Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman semua. Mudah-mudahan kehidupan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan memperjuangkan dinul Islam, din yang beliau sampaikan. Oke, pada kesempatan malam hari ini ada satu pertanyaan menarik dari seorang sahabat, dari seorang kawan yang ini beberapa kali ditanyakan oleh orang yang berbeda. Jadi dalam banyak kesempatan, baik itu secara langsung offline ya, kita face to face ketemu langsung, ataupun secara online, banyak yang chat WA saya ataupun DM di Instagram, yang pada intinya mereka bertanya, Mas gimana caranya saya bisa memulai sebuah bisnis? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik yang ingin kemudian saya share kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya agar kita bisa memulai sebuah bisnis. Dan apa yang saya share, apa yang saya sampaikan itu adalah merupakan bagian dari pengalaman saya pribadi. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin sesuai dengan kondisi teman-teman semua, atau mungkin juga belum sesuai. Tapi paling tidak kalaupun belum sesuai, teman-teman bisa mengambil satu insight, bisa mendengarkan, di mana ini mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, bagian dari berbagi pengalaman. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan bagi teman-teman semua untuk lebih bisa berkreasi di tahun 2023 yang akan datang. Alhamdulillah, ketika teman-teman semua, kita semua bisa bertegur sapa melalui video ini, berarti teman-teman masih hidup, saya masih hidup, insya Allah mudah-mudahan ya, teman-teman juga masih hidup. Ini artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berbuat yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini menjadi momen penting bagi kita untuk selalu berbenah agar kehidupan kita senantiasa lebih baik. Nah, tentu saja baik di sini adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita akan mulai saja. Bagaimana cara kita agar bisa memulai sebuah bisnis? Nah, kalau saya pribadi memang cara yang pertama saya lakukan adalah dengan melatih untuk berani berjualan. Baik berjualan secara online, artinya lewat media sosial, internet, maupun secara offline. Kita langsung buka toko, tawarkan barang, sebuah produk kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita bikin sebuah stand di tempat-tempat keramaian ya. Ikut Car Free Day. Dulu ada Car Free Day ya di alun-alun kota. Saya buka satu stand di sana. Ya, buka aja kemudian nunggu kalau ada orang yang beli, atau kita berperan aktif datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya pernah nitipkan sebuah produk keripik ya di beberapa toko, kemudian kita berakad samsaroh mereka menjualkan produk saya gitu secara offline. Jadi cara paling cepat dan paling mudah menurut saya untuk teman-teman bisa ya melakukan aktivitas sebuah bisnis itu adalah dengan berjualan. Walaupun kemudian jualan ini sebenarnya hanya salah satu aktivitas dari bisnis. Karena kalau kita sudah berbicara bisnis, itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang jualan, tetapi berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana melakukan sebuah proses marketing, ya, sehingga produk kita bisa dikenali, bagaimana mendatangkan sebuah pelanggan, bagaimana membangun sebuah traffic, membangun sebuah brand, bagaimana membuat sistem bisnis sehingga sebuah bisnis itu bisa menjadi mesin uang bagi kita, sehingga ketika kita baik mengerjakan atau ada di dalam bisnis tersebut ataupun di luar, kita tinggalkan bisnis tersebut, itu sistem tersebut ibarat mesin masih menjadi mesin pencetak uang. Nah, itu tentu menarik ya.
Tapi yang ingin saya tekankan pertama bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk mempelajari tentang fikih muamalah. Karena bagaimanapun juga bisnis yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah aktivitas, sebuah perbuatan. Maka kita harus mengikuti kaidah syarak, al aslu fil af'al at-taqayyidu bi hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Jadi kalau hukum syarak itu kan ada ahkamul khamsah ya, hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, maka kemudian ketika kita melakukan aktivitas bisnis harus terikat dengan hukum syarak. Dan hukum-hukum yang lain, misal tentang akad, tentang ada akad yang sah, ada akad yang batil, ada akad yang tidak sah dan sebagainya. Nah, ini teman-teman harus belajar tentunya. Nah, ini teman-teman mulai dari jualan baik itu online ataupun offline. Mengapa demikian? Karena kalau yang saya rasakan ini berjualan ini melatih pikiran kita, mental kita paling tidak untuk berani menawarkan sesuatu, baik itu produk fisik ataupun produk berupa jasa. Nah, ini harus teman-teman miliki. Karena ketika berjualan itu tentu ada penolakan ya, walaupun ada juga terjadi closing, orang jadi beli gitu. Kalau orang jadi beli, ya alhamdulillah. Tapi kalau orang nggak beli, ya nggak apa-apa juga. Yang menarik itu ketika kita ditolak, sudah begitu dimaki-maki gitu misalnya gitu ya. Saya pernah teman-teman ketika berjualan keripik ya di satu agenda Car Free Day di alun-alun kota, ceritanya saya jualan, ada yang beli ini sebenarnya. Jadi ibu sama anak itu beli 3 pieces ya keripik yang saya jual. Mereka beli 3 pieces tapi saya nggak menyiapkan tas kresek, wadah gitu ya untuk bawa produk gitu. Saya diumpatin sama ibunya si ibu anak tadi, gimana sih mas, mau niat jualan atau enggak, masa enggak bawa kresek gitu. Saya enggak kepikiran tentang itu ya, tapi ini menjadi pengalaman menarik bagi saya. Saya pernah berjualan buku secara offline ya, bikin toko, sewa ruko, kemudian belum apa-apa langsung meng-hire orang, menggaji orang, padahal profitnya belum ada. Tuh kok bisa menggaji mas? Ya karena di satu sisi saya juga bekerja. Nah dari gaji kerjaan inilah saya kemudian menggaji 2 orang kerja model shift ya, ada shift pagi sama shift sore. Nah padahal ini tidak tepat, salah gitu ya. Karena apa? Seharusnya gaji itu diperoleh ketika kita menjadi dapat omset gitu ya. Jadi omset itu dikurangi biaya operasional termasuk dalamnya gaji karyawan, baru sisanya profit. Nah ini omsetnya belum ada, yang beli belum ada sudah menggaji, ya dari mana uangnya? Ya sebenarnya saya sudah minus dari sisi bisnisnya. Nah itu, saya juga pernah berjualan keripik ya, paling banyak keripik. Dulu pesan keripik pisang Zanana, salah satu produk dari Bandung. Kemudian ada keripik ketela, Sutelo namanya, dari Magelang, Jawa Tengah. Saya datangi distributornya ya, saya jadi resellernya, saya beli secara grosir dalam jumlah banyak ya, kemudian saya jual gitu dengan menambahkan sedikit margin keuntungan, sehingga dari selisih antara beli secara grosir ini dan menjual dengan menaikkan sedikit ya, untung paling cuman berapa, 5.000 6.000 nggak masalah, yang penting untung. Tapi terbentuk mental beraninya terasa gitu ya. Sehingga alhamdulillah biiznillah dengan pertolongan Allah berikan jalan kemudahan dengan bisa membangun bisnis online ya secara sistem ya. Jadi alhamdulillah saya punya tim, punya karyawan, di mana para karyawan ini bekerja secara remote, jarak jauh dari beberapa kota yang berbeda. Dan untuk supplier saya bekerja sama dengan beberapa toko di beberapa kota yang berbeda, ada yang dari Solo, ada yang dari Yogyakarta, ada dari Bogor, ada yang dari Jakarta ya, dan sebagainya. Sehingga praktis saya hanya di dalam persoalan digital marketing. Jadi saya memimpin tim saya ya, saya menjadi owner dari tim digital marketing agensi yang saya buat. Sementara untuk produk, packaging dan lain sebagainya diurus oleh supplier. Nah ini membutuhkan kompleksitas skill yang berbeda kalau sekedar hanya dibanding jualan. Tapi yang paling penting tetap pertama adalah berjualan ya. Oke, itu ya teman-teman yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah bisnis, yakni dengan berjualan. Sudah
siap belum untuk berani berjualan? Nah, kalau berjualan secara online ya, ini spesialisasi saya di sini teman-teman. Berjualan secara online itu paling tidak harus punya database. Database siapa? Database pelanggan, calon pelanggan. Database calon pelanggan. Siapa target potensial market, orang yang sudah siap untuk membeli produk kita. Teman-teman bisa bayangin aja, misalnya ketika saya punya kontak WA sebanyak 10.000 kontak WA ya, WhatsApp. Kemudian saya bikin satu story ya, jualan apa misalnya, jualan buku ya, produk saya di story WA, kemudian bisa dilihat oleh ya misalnya 5.000 orang. Kemudian dari 5.000 orang itu yang mau beli ada 10%. Berapa teman-teman? 5.000 orang ya. Jadi dari 10.000 itu teman-teman yang bisa melihat misalnya ya, yang bisa melihat misalnya ada 50%. Berarti kan ada 5.000 ini. Nah, 5.000 ini misalnya yang beli closing itu ada 10%. Ya. Berapa 10% itu? Berarti ada 500 pembeli. 500 pembeli misalnya saya ambil dari produk buku ini keuntungan taruhlah 25.000. Berarti saya dapat omset 25.000 kali 500 berapa teman-teman? 12.500.000. Ini omset ya. 12.500.000. Kalau saya berjualan sendiri, kemudian misalnya beli kuota per bulan 200.000 ya kan, transportasi packaging nggak ada karena diolah atau di packing oleh tim supplier. Berarti saya punya keuntungan dalam satu bulan itu profitnya adalah berapa teman-teman? 12 juta ya, 12 juta per bulan dari jualan online ini, dari database sebanyak 10.000 ini. Kalau saya punya tim ya, kalau saya punya tim taruhlah misalnya 10.000, timnya ada 5 orang itu punya database 10.000 juga. Berarti saya punya database, saya berserta tim ada 50.000. Kemudian masing-masing tim sama ini jumlah persen closingnya 10% dari yang melihat 5.000. Maka 12.500 ya dikalikan 5. Berapa teman-teman? 12.500 kali 5. Berarti ada 62.500. Ini omset ya. Nanti belum dikurangi untuk gaji karyawan, gaji tim ya. Kemudian untuk biaya iklan, kalau ada yang pakai ads atau mungkin dengan traffic yang sifatnya gratisan dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang pertama dengan berjualan secara personal pribadi dapat untung hanya 12.500. Tapi kalau sudah bersama tim, mengelola sebuah tim, dapat profit ya, omsetnya ini ya 62.500. Ya profitnya bisa 30 sampai 40 juta per bulan. Nah, yang pertama ini itu namanya jualan karena sendirian. Tapi kalau sudah mengelola orang, itu berarti kita sudah masuk ke bisnis ya. Jadi di bisnis itu tidak hanya berjualan, tapi poinnya memang ruhnya adalah di cash, adanya uang cash. Dari mana cash itu didapatkan? Ya dari terjadi closing. Closing itu didapatkan dari mana? Ya dari database yang melakukan pembelian. Dari mana database itu dilakukan? Ya dari aktivitas yang dinamakan dengan list building. Jadi membangun list database itu. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman ingin belajar silahkan langsung chat aja ke nomor WA saya. Nanti saya akan bagikan share secara lebih detail. Biayanya berapa? Biayanya semangkuk
murah banget, hanya semangkuk mie ayam plus es teh ya, kurang lebih 15.000 sampai 20.000. Teman-teman akan dapatkan pengalaman saya lebih detail bagaimana membangun list building ini. Silakan chat ke nomor WA saya 0825 35 sebentar ya. Saya lupa ini nomornya ya. Nomor WA sendiri aja lupa. Ya, sebentar teman-teman sekalian, saya cek dulu ini di HP yang pertama nih. Nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, ini teman-teman. 0823 3590 3841, saya ulangi lagi ya. 0823 3590 3841, silahkan chat aja. Kalau mau yang gratisan silahkan lihat di beberapa video YouTube yang sebelum-sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman untuk buka YouTube saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.